kebenaran yang terpendam menggali luka lama. Indonesia, negara kita tercinta menyimpan luka lama yang mendalam, luka yang susah sembuh, luka yang tersembunyi di balik kemajuan dan kesibukan kita sehari-hari. Luka itu adalah tragedi kemanusiaan tahun 1965, sebuah peristiwa yang mengguncang bangsa. Kejadian sedih yang menjadi noda hitam dalam sejarah bangsa kita, meninggalkan bekas yang mendalam. Peristiwa 1965 bukan hanya soal kudeta yang gagal, tetapi juga lebih dari itu. Lebih dari itu, tragedi ini adalah pembantaian besar-besaran dan pelanggaran HAM berat yang merenggut ratusan ribu jiwa tak berdosa. Selama puluhan tahun, kebenaran tentang tragedi ini dibungkam dan disembunyikan dari publik. Korban dan keluarganya hidup dalam ketakutan dan stigma yang terus menghantui mereka. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Kebenaran akan terungkap. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, dan akhirnya akan muncul ke permukaan. Berkat perjuangan para penyintas, aktivis HAM dan akademisi, sedikit demi sedikit kebenaran tentang 1965 mulai terungkap ke publik. Salah satu usaha untuk mengungkap kebenaran itu adalah melalui International People's Tribunal 1965 atau IPT 1965 yang menjadi sorotan dunia. Sidang rakyat internasional ini menjadi momen penting untuk membuka fakta-fakta yang selama ini terkubur dan terlupakan. IPT 1965 juga menjadi tempat bagi para korban dan saksi untuk bersuara, menuntut keadilan, dan mengembalikan harga diri mereka yang dirampas selama bertahun-tahun. Rezim bayangan Soeharto dan cengkraman kekuasaan. Untuk memahami tragedi 1965, kita perlu melihat kembali rezim yang berkuasa saat itu, yaitu rezim Soeharto yang penuh dengan intrik dan kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka, Partai Komunis Indonesia, atau PKI, tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Soviet dan Tiongkok, dengan pengaruh yang sangat besar di kalangan rakyat. Keberadaan PKI dianggap sebagai ancaman oleh beberapa kelompok militer dan agama yang merasa ideologi komunis bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan 6 jenderal Angkatan Darat, sebuah peristiwa yang mengguncang negara. Kejadian ini kemudian dijadikan alasan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan pendukungnya, yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Soeharto menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, meskipun sampai sekarang bukti-buktinya masih dipertanyakan dan kontroversial. Melalui propaganda yang gencar dan terencana, Soeharto berhasil membuat PKI seolah-olah hantu yang harus dibasmi, menciptakan ketakutan di masyarakat. Ketakutan dan kecurigaan menyebar di seluruh negeri. Masyarakat terpecah belah, saling mencurigai satu sama lain. Siapapun yang dicurigai sebagai anggota atau pendukung PKI ditangkap, dibunuh, atau dihilangkan secara paksa tanpa proses hukum yang jelas. Rezim Soeharto yang otoriter berhasil berkuasa selama lebih dari 30 tahun dengan tangan besi dan kontrol ketat. Selama itu pula, kebenaran tentang tragedi 1965 dibungkam, tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Korban dan keluarganya hidup dalam trauma dan diskriminasi, menghadapi stigma yang melekat hingga generasi berikutnya. Tahun kelam 1965, pembantaian dan kehancuran. Tahun yang penuh dengan tragedi dan kesedihan yang mendalam. Tahun 1965 menjadi tahun yang penuh duka bagi Indonesia. Rakyat berduka atas kehilangan yang begitu besar. Kudeta yang gagal memicu gelombang kekerasan dan pembantaian massal yang tak terkendali. Kekacauan melanda seluruh negeri. Ratusan ribu orang yang dituduh terlibat PKI atau berafiliasi dengan organisasinya dibunuh tanpa proses hukum yang adil. Keadilan seakan hilang. Tidak hanya pembunuhan massal, rezim Soeharto juga melakukan penangkapan dan penahanan semena-mena. Banyak yang ditangkap tanpa alasan jelas. Puluhan ribu orang dijebloskan ke dalam penjara dan kamp konsentrasi tanpa diadili. Mereka kehilangan kebebasan tanpa harapan. Mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental, kelaparan, dan kerja paksa. Kondisi yang tidak manusiawi. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia di dalam tahanan. Kematian yang tragis dan menyedihkan. Perempuan juga menjadi sasaran kekerasan seksual yang sistematis. Mereka menderita dalam diam. Mereka diperkosa, dilecehkan, dan dipaksa menjadi budak seks. Kehormatan mereka direnggut. Trauma dan stigma melekat pada diri mereka hingga akhir hayat. Luka yang tak pernah sembuh.
Tragedi 1965 bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga tragedi demokrasi. Nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi hancur lebur. Rezim Soeharto membungkam semua bentuk perbedaan pendapat dan kritik. Kebebasan pers dikekang, organisasi masyarakat dibubarkan, suara rakyat dibungkam. Indonesia memasuki era otoritarianisme yang gelap gulita, masa depan yang suram bagi bangsa. IPT 1965 mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Selama puluhan tahun, kebenaran tentang tragedi 1965 dibungkam. Rezim Orde Baru melarang segala bentuk diskusi dan penelitian tentang peristiwa tersebut. Namun, angin perubahan mulai berhembus di penghujung abad ke-20. Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 membuka peluang bagi pengungkapan kebenaran. Pada tahun 2015, International People's Tribunal C1965 atau IPT C1965 digelar di Den Haag, Belanda. Sidang rakyat internasional ini dibentuk oleh para aktivis HAM dan akademisi untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM berat yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 dan sesudahnya. IPT 1965 menghadirkan puluhan saksi mata, korban, dan ahli dari berbagai negara. Selama persidangan, terungkap fakta-fakta mencengangkan tentang kekejaman rezim Soeharto. Genosida yang terlupakan, 10 kejahatan kemanusiaan. IPT 1965 menyimpulkan bahwa telah terjadi 10 kejahatan kemanusiaan dalam tragedi 1965, yaitu pertama, pembunuhan massal. Kedua, pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara ilegal. Ketiga, penyiksaan. Keempat, penghilangan orang secara paksa. Kelima, perbudakan seksual. Keenam, penganiayaan terhadap suatu kelompok. Ketujuh, apartheid. Kedelapan, kejahatan lain yang sejenisnya. Kesembilan, keterlibatan negara lain, terutama Amerika Serikat. Dan kesepuluh, propaganda palsu dan fitnah yang sistematis. Temuan IPT 1965 ini sangat penting, karena untuk pertama kalinya sebuah badan internasional secara resmi mengakui bahwa tragedi 1965 merupakan kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan meluas. Mesin propaganda memutarbalikkan fakta, menciptakan ketakutan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tragedi 1965 begitu dahsyat adalah propaganda. Rezim Soeharto menggunakan propaganda secara sistematis dan masif untuk menciptakan ketakutan dan kebencian terhadap PKI. Melalui film, radio, televisi, poster, dan buku-buku pelajaran, rezim Soeharto menyebarkan cerita tentang PKI sebagai organisasi kejam dan anti-agama. PKI dituduh sebagai dalang di balik peristiwa gerakan 30 September, meskipun sampai sekarang bukti-buktinya masih dipertanyakan. Propaganda yang gencar ini berhasil membentuk opini publik dan membuat banyak orang mendukung aksi-aksi kekerasan terhadap PKI. Jaring-jaring kejahatan, peran negara-negara asing. Tragedi 1965 tidak hanya melibatkan pihak-pihak di dalam negeri, tetapi juga pihak-pihak internasional. Sejumlah negara barat, terutama Amerika Serikat, mendukung rezim Soeharto dalam melakukan pembersihan massal terhadap PKI. Amerika Serikat, yang saat itu sedang gencar-gencarnya melawan komunisme di berbagai belahan dunia, menganggap PKI sebagai ancaman bagi kepentingannya di Asia Tenggara. Melalui CIA, Amerika Serikat memberikan bantuan dana, senjata, dan pelatihan kepada militer Indonesia untuk menumpas PKI. Selain Amerika Serikat, negara-negara barat lain seperti Inggris, Australia, dan Belanda juga memberikan dukungan politik dan ekonomi kepada rezim Soeharto. Dukungan ini semakin memperkuat posisi Soeharto dan memuluskan langkahnya untuk menguasai Indonesia. Keadilan yang tertunda, pertanggungjawaban dan rekonsiliasi. Hingga kini, keadilan bagi para korban tragedi 1965 masih sangat sulit dicapai. Rezim Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun berhasil menutupi kejahatannya dan menghalangi usaha-usaha pengungkapan kebenaran. Meskipun rezim Soeharto telah tumbang, impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM berat masih terjadi. Usaha-usaha untuk membawa para pelaku ke pengadilan selalu gagal. Proses rekonsiliasi juga berjalan lambat dan belum menyentuh akar permasalahan. Para korban dan keluarga korban masih menuntut keadilan, pengakuan, dan pemulihan nama baik. Mereka juga menuntut agar negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Melangkah maju, pelajaran dari masa lalu, harapan untuk masa depan.
Tragedi 1765 adalah luka lama yang tak kunjung sembuh. Peristiwa kelam ini mengajarkan kita tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah adalah guru terbaik. Generasi muda perlu belajar dari masa lalu agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Kita harus bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, patriotis, dan hormat asasi manusia.